Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada gambar ini saya memperlihatkan sebuah jembatan kereta api yang ditumpu oleh 3 titik tumpuan, yang mana apabila kereta api lewat, seluruh beban dipindahkan ke 2 titik tumpuan. Kalau dahulu orang membuat jembatan kereta api ini berbentuk seperti busur, tetapi dengan kemajuan teknologi sekarang seolah-olah dengan bentuk busur dipotong, kemudian diikatkan badan kereta api itu ke tiang-tiang agar supaya bisa menahan beban. Demikianlah bentuk beban yang berpindah pada satu titik tumpuan. Inilah sebuah jembatan yang kalau kita lihat jarak kedua pangkalnya cukup jauh. Nah, jadi untuk memindahkan gayanya ke 2 pangkalnya ini, maka di tengahnya ini dibuat agak ramping atau mengecil, yang ke ujungnya ini adalah besar. Ini tujuannya adalah untuk memindahkan gaya atau beban ke 2 titik pangkalnya. Dan di atas jalan ini dibuatlah rata, dan jalan tidak perlu dibuat melengkung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat jembatan, yang mana jembatan tadi dihubungi dengan batang. Kita misalkan batang ini batang A dan batang B. Kemudian apabila kita beri pembebanan sebesar P, atau kita lewatkan misalnya seperti mobil ini mempunyai berat sebesar P, berarti batang AB ini menderita atau menerima gaya sebesar P. Apabila batang AB ini tidak sanggup menerima pembebanan sebesar P ini, maka sebelum patah terlebih dulu melengkung seperti ini. Lengkungan ini berbentuk seperti busur. Kemudian ada juga orang menggunakan bentuk seperti busur ini untuk memindahkan beban atau P ini ke titik A maupun ke titik B seperti ini. Dapat kita lihat seperti gambar ini. Kita coba memindahkannya. Ke sebelah. Ke sebelah lengkungan ini. Jadi lengkungan ini atau bentuk busur ini bisa dibalik. Dibalik seperti ini. Dapat kita lihat seperti gambar ini. Kita balik.
dibalik. Seperti ini, dibalik supaya berat atau bebannya akan pindah ke titik A atau B. Ini, dan apabila dilewati oleh kendaraan seperti ini, bebannya akan pindah ke titik A, ini ke titik A, dan ke titik B. Ke titik B. Ini banyak kita temui pada flyover, yang mana kalau ini di bawahnya jalan, untuk memindahkan gaya ini ke titik B, maka kita sering melihat di jembatan atau jembatan di tengahnya ini ditinggikan. Ini untuk mengusahakan beban yang ada di tengah ini berpindah ke titik B maupun berpindah ke titik A. Jadi di tengah-tengah ini tetap bekerja 0. Tetapi kalau untuk jalan-jalan yang bebas hambatan, tidak akan memungkinkan kendaraan memperlambat kecepatan. Maka untuk itu bentuk busur ini diletakkan di bawah seperti ini, di bawah seperti ini. Ini dicor, sebab rata-rata jembatan sekarang ini mempunyai atau terbuat dari pratekan. Tapi tidak selalu model begini. Ini kalau pada kendaraan-kendaraan bermotor. Dan ada pula jembatan itu bentuk daripada busur ini dibuat di atas batang AB. Tetapi lengkungannya ini harus cukup besar dibandingkan dengan jembatan yang pergunakan pratekan yang begini. Nah, seperti ini contohnya pada gambar 5C. Itu gaya atau besar beban P2 ini menekan badan jalan. Badan jalan tertekan ke bawah, tetapi karena dihubungkan dengan batang yang berbentuk busur ini, sehingga berat daripada gaya daripada P2 ini diserahkan kepada titik B, diserahkan ke titik A. Apabila di tengah seperti ini, P2 ini, maka bebannya terbagi rata di titik A maupun di titik B. Tetapi kalau misalnya beban ini di dekat pada titik B, maka P1 ini memberikan beban besarnya ke titik B dan titik A kecil. Begitu pula sebaliknya P3 ini karena dekat ke titik A, otomatis titik A mendapat beban yang besar, titik B mendapat beban yang kecil. Secara sederhana, gambar ini atau orang mencari soal banyak mempergunakan
seperti gambar yang seperti ini. Batang AB, kemudian pada ujungnya dibuatkan titik tumpuan seperti ini di engsel segitiga, kemudian pada titik B di engsel, kemudian di bawahnya diberi roll. Ini banyak terdapat pada jembatan kereta api. Kemudian apabila gaya P1 ini menekan ke bawah, P2 ini menekan ke bawah, P3 ini menekan ke bawah, maka titik A mendapat reaksi atau dinamakan reaksi di titik A. Begitu juga pada titik B akan mendapat reaksi. Reaksi di titik A ditambah reaksi titik B itu sama dengan jumlah berapa banyaknya gaya yang berada di batang AB ini. Untuk perhitungannya dapat kita lihat selanjutnya. Pada soal ini, bagaimana menghitung reaksi di titik A maupun reaksi di titik B. Panjang batang AB adalah 6 meter. Bekerja 3 buah gaya, P1 500 kg, P2 400 kg, dan P3 300 kg. Sekarang untuk menghitung reaksi di titik A maupun reaksi di titik B, itu diperlukan skala bidang momen, yaitu 500 kg sama dengan 1 meter. Sedangkan jarak dari C, D, DE adalah 2 meter, AC adalah 1 meter. Untuk menghitung reaksi di titik B, itu kita lihat dulu momen yang berada pada titik A adalah 0. Sebab momen adalah gaya kali jarak, sedangkan gaya di titik A tidak ada, maka momen di titik A adalah 0. Maka min RB, kenapa min RB? Karena gaya P1, P2, P3 terhadap titik B itu berlawanan dengan jarum jam. Jadi berarti min 6 RB. Jadi 6 itu adalah panjang dari A ke B. Kemudian ditambah P3 ini ke A. Berarti P3 terhadap A adalah positif. Maka P3 adalah 300 kg dikali jaraknya dari E ke A 5 meter, berarti 1500. Sedangkan P2 itu adalah 400 kg, jaraknya dari A ke D adalah 3, berarti 400 kali 3 adalah 1200. Sedangkan P1 adalah 500, jarak dari C ke A 1 meter, berarti 500 sama dengan 0. Selanjutnya, ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan, maka min 6 RB sama dengan 1500 ditambah 1200 ditambah 500 dapatnya 3200. Karena perpindahan dari ruas kiri ke ruas kanan, maka tandanya berubah jadi min. Jadi RB itu adalah 3200 dibagi 6 dapatnya 533 kg. Ini. Sedangkan untuk mencari RA, itu momen pada titik B ini adalah 0, sebab pada titik B tidak ada gaya, maka MB 0. Maka reaksi dari titik A, itu adalah 6RA. Kenapa 6RA? Karena P1, P2, P3 terhadap titik A adalah positif. Jadi 6RA dikali ya, atau misalnya P1 terhadap titik B berarti negatif. Maka di sini P1 ini
500 dikali 5, ya. Min itu karena dari titik B ini, ya, adalah P1 ini terhadap titik B adalah negatif. Kemudian P2 400 kg dikali jaraknya dari D ke B 3 meter. Kemudian P3 dikali jaraknya dari E ke B 1. Maka di sini 6 RA min 500 kali 5 adalah 2500. Kemudian 400 kali 3 adalah 1200. Min 300 kali 1 sama dengan 300. Maka RA tandanya berubah. Ruas kiri dipindahkan ruas kanan. 2500 ditambah 1200 ditambah 300. Maka RA dapatnya 4000 dibagi 6 dapatnya 666,7 kg. Jadi reaksi di titik A ini adalah 666,7 kg. Sedangkan reaksi di titik B adalah 533,3 kg. Jadi untuk menghitung reaksi di titik A ditambah reaksi di titik B sama dengan jumlah gaya P1, P2, dan P3. Begitu juga untuk menentukan reaksi di titik B maupun titik A betul, itu kita lihat gayanya. Kalau pada gambar dapat kita lihat gaya yang terbesar itu adalah P1 agak mendekat kepada titik A. Sedangkan gaya yang terkecil P3 ini agak dekat ke titik B. Maka dalam soal atau dalam kita mencari soal tadi, reaksi di titik A ini lebih besar daripada reaksi di titik B. Nah, ini untuk pengecekannya. Kemudian selanjutnya untuk melukis bidang momen, bisa kita tarik dulu garis lurus. Bisa saja garis lurus ini kita misalkan 00 atau dari A ke B, ya. Kemudian skalanya itu adalah kita buat skalanya, ya. Panjang AB di sini adalah 6 meter sama dengan 6000 mm. Kita buat skalanya 20 mm sama dengan 1 meter, berarti 6000 dibagi 20 sama dengan dapatnya 300 cm, ya, atau 3000 mili. Untuk melukis ME adalah min RB kali jarak dari E ke B. 1 berarti 533,3 km. Kemudian dilukiskan 533,3 dibagi dengan skala momen 500 kali 1 meter dapatnya 1,066 atau 1066 mm. Jadi dari E ke B itu dilukiskan 1066 mm. Tetapi karena skala bidang momen 2:1, maka kita bagi 2, ya, dapatnya 533,3 mili dari titik E ke B. Kemudian untuk titik D, ya, atau misalnya P2, itu kita cari MD min RB kali jaraknya dari B ke D. Nih, B ke D 3 ditambah dengan P3 kali jaraknya D ke E 2
berarti min 533,3 kali 3 ditambah 300 kali 2 sama dengan dapatnya 999 kilogram meter. Maka kalau dilukiskan, min 909,9 dibagi dengan skala momennya 500 kali 1 meter, dapatnya 1001,99 meter atau 1999,9 milimeter. Tetapi karena skalanya 2:1, kita bagi dapatnya 999,5 mm dari sini. Kemudian untuk MC, dapat kita lihat min RB dikali jarak 5 ditambah P3 dikali jaraknya sini 4, kemudian ditambah P2 kali jaraknya sini 2, maka min 533,3 kali 5 ditambah 300 P1 tadi, P1 atau P3 dikali jaraknya ke sini 4, kemudian dikali dengan P2 kali jaraknya 2, jadi dapat 533,3 kali panjangnya 5 ditambah 300 ditambah 400 kali 2, dapatnya min 666,5 kg meter. Berarti di sini 666,5 bagi dengan skala bidang momen 500 kali 1 meter dapat 1,33 meter, 1333 mm. Sedangkan skalanya 2:1 kita bagi 2 dapatnya 666,5. Skala bidang momen ini kita adalah untuk menentukan di mana bidang yang terbesar mendapat pembebanan apabila batang ini bekerja 3 buah gaya kemudian ditumpu oleh AB. Kelihatan sekali di tengah ini mendapat pembebanan yang cukup besar. Jadi dengan sekilas saja kita melihat dapat kita tentukan bidang momen yang terbesar. Inilah cara mencari titik reaksi di titik A maupun reaksi di titik B.